Halo, selamat sore. Sore. Pak, izin ya Pak, lagi di jalan. Ya, aduh, mampir lah dulu. Jatuh kok nanti tabrak. Ya, izin ya Pak. Yo, yo. Suruh teman masuk. Ya Pak. Yo. Halo, sore Sindo. Halo, selamat sore Sindu. Sore. Halo, Sore, Pak. sudah dengar suaranya? Oke. Disuruh temannya masuk ya. Bagi yang baru masuk, tolong diisi dulu absensinya. Sama yang dikasih Pak Roy itu. Diklik. Ya. Sudah dilihat yang dikasih Pak Roy yang di classroom ini. Yang ini. Sudah dilihat? Udah, Pak. Oke, diisi ya Sudah dulu. Pak. Yo, diisi ya. Terus, Oke, Pak. Bentar ya, Pak. yo kalau kira-kira malas ke situ ini Bapak kasih linknya. Yang di apa itu? Di kolom chat. Itu ya, yang di kolom chat ya. Biar nggak bolak-balik. Jadi ini adalah pertemuan kita yang ke-7. Tolong bagi yang ngapain absen diserahkan ya. Setelah kalian isi diserahkan ya. Ini kan Bapak berikan 6 orang. Nah, yang menyerahkan harus 6 kalau hadir 6. Sudah bisa kita lanjut? Halo, udah bisa kita lanjut? Wah, halo. Nggak kedengaran kah suara Bapak? Bisa Pak. Yo. Oke. Bagaimana dengan ada nggak tugas minggu lalu? Oh. Bagaimana dengan apa kalian? Sudah dikumpul tugas yang pas pertemuan kelima itu? Kenapa di sini yang menyerahkan cuma 2 orang? Sindu dan Wik ini. Punya si M. Saraswanen belum ada. Kelvin belum ada. Raffi Rasik belum. Rakes belum. Rahul Pillai Apa tuh, belum. Pak? Tugas pertemuan kita yang kelima.
mau nanya nih Pak, kemarin saya udah tes nih di warnet kan. Nah, Terus yang di CMD-nya di warnet itu nggak bisa pakai itu Pak, yang Java gitu. berarti kamu settingannya belum pas. Kamu ikuti settingan yang di Dia pertemuan. administrator gitu Pak, misalnya nggak bisa saya. Iya, settingan yang ini yang di pertemuan ke-4, tengok yang modulnya 4, pertemuan 4. Di situ kan, oh bukan di sini, yang di link, link. Yang di link, yang pernah Bapak kasih, Hah? di situ kamu lihat mana link yang pernah Bapak kasih. Bapak juga kemarin dari situ settingnya, cara menjalankan, cara instalasi. Nah, ini, link yang kedua. Di sini, setelah, ini kan diinstal kan, masih kan? Setelah diinstal, masuk dia yang ke sini. Buka lokasi di mana kita telah menginstal JDK. Sudah? Sudah, yang nomor 8 ini. Kelihatan? Kelihatan? Cara nomor 8 ini? Kelihatan Pak. Nah, ini ya Bapak besarkan. Kalian buka, pas posisinya ini perhatikan C, program file, Java, JDK, itunya kan baru bin. Carilah di situ di mana bin. Misalnya nih, Bapak buka C, apa tadi katanya? Java, apa? Kalian bacalah. C Java, C program file, Java. Ingat ya, C program file, Java, Iya. Java JDK berapa tadi? JDK, yang JDK ya. Kan JDK, ini ada Iya, JRE, Pak. ada JDK. JDK, kemudian bin. Itu kan katanya kan? Nah, ya udah. Setelah itu nanti di sini, nah, copy lokasi instalasi JDK, ya udah kalian copy. Nah, ini dia yang di atas ini. Klik kanan, copy. Paham? Kayak gitu kalian buat. Enggak Pak. Nah, ya udah. Kemudian buka control panel, lalu pilih sistem and buka control panel. Buka control panel. Apalagi perintahnya disuruh. Pilih sistem and security. Ini sistem and security. Tampil kan? Kemudian pilih sistem. Ini sistem. Kemudian pilih advanced setting. Ini dia, pilih advanced setting yang ini. Tampil. Tampil, Pak. Ini yang bawah ini. Nah, bawah merah. Sudah, pilih advanced setting. Kemudian pilih environment variable. Mana? Ini, bawah ini. Ini yang Bapak merah. Kelihatan? Kelihatan Pak. Nah, udah, pilih. Setelah itu apa? Disuruh. Kan ini kan dilingkari, lihat yang gambar ini. Setelah itu muncul tampilan pad pada user variable, kemudian edit. Udah kalian cari nanti situ ada pad. Ini pad. Udah. Kemudian edit. Kalian pilih edit. Kemudian itu apa lagi perintahnya disuruh. Tidak ada, putus. Oke kan aja. Kemudian nanti kalian pilih new ya. Oh, maksudnya ini setelah dibuka edit ini, di sini kalian pilih new. Bapak lupa. New, sudah. Setelah new, kalian pastikanlah yang tadi itu ini, yang di bawah ini. Misalnya new, Ctrl V. Udah, sama kan sama yang di atas ini kan? Yang punya Bapak. Kan ini yang Bapak copy tadi. Punya Bapak yang sebelumnya yang di atas ini. Paham? Paham Pak. Setelah itu ya udah, oke. Setelah oke sampai sini, masuklah ke CMD seperti biasa. CMD
Udah apa disuruh lagi? Kalian ketik Java untuk ngetesnya. Jadi begitu kalian ketikkan seperti ini Java, apabila udah seperti ini, maka sudah bisa dijalankan programnya. Maka setelah ini, udah seperti ini, atau seperti ini, kalian tutuplah. Terus kalian buka yang pertemuan keempat. Cari yang filenya 4.1, yang 4.0. Ini, yang 4 ini. Di Classroom kan ada Bapak buat. Kemudian nanti kalian ketikkanlah program Hello World itu misalnya. Ya udah. Kemudian di mana kalian simpan? Di C misalnya. Pokoknya ikuti panduan yang di sini. Paham? Cara menampilkan CMD kan gampang. Tinggal klik aja di sini CMD, udah tampil nanti. Kemudian setelah tampil gini, di sini bagaimana caranya kita mau ke Java? Tinggal ini kalian ketik CD C.2 dan nih, ya. Kalau untuk bersihkan layar CLS ya. Jadi ini dia perintahnya. CD spasi C.2 garis miring 2 kali Java. Oke. Sudah masuk. Setelah itu apa? Ketiklah Java. Spasi apa nama filenya? Ya, ketiklah spasi nama file kalian misalnya Hello World. Titik Java. Udah nggak ada lagi programnya di HP Bapak, di laptop Bapak. Ketiklah sesuai dengan namanya ya. Nanti cara menjalankannya kan ada contoh program yang mau Bapak buat. Paham? Cara instalasinya, cara settingnya? Paham, Pak. Nah, kan udah diakui nggak dituin kan, nggak diikuti kan? Ikuti nih yang di Bapak pernah kasih di WA ini link yang tulisannya cara instalasi Java. Oke? Oke, Pak. Oh, Bapak tunggu tugasnya pertemuan kelima. Nanti nggak ada tugas kalian. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-7 dengan materi memahami 3 bentuk percabangan dalam Java. Jadi di sini, oh sebentar dulu Bapak cek, udah direkam belum? Oh sudah. Jadi di sini ada contohnya alur program sederhana tanpa percabangan. Jadi ini alurnya mulai, kemudian print selamat pagi. Print ini untuk apa? Perintah apa ini kemarin? Untuk menampilkan kan, print selamat data, print sampai jumpa, kemudian selesai. Ini perintah yang sangat sederhana. Oke, jadi di sini percabangan hanyalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut alur program yang bercabang. Jadi percabangan juga dikenal dengan control flow. Kemudian struktur kondisi, struktur if, decision, dan sebagainya semua itu sama. Pada diagram alur atau flowchart seperti di atas, seperti ini ya. Ini flowchart namanya ya, gambar ini. Jadi alurnya memang satu. Kemudian ini lagi, alur program sederhana dengan percabangan. Jadi di sini, beda tipis sama yang tadi, mulai, kemudian print selamat pagi, print selamat datang. Jadi di sini, dia ada percabangannya. Jadi di sini pertanyaannya mau keluar. Jadi jawabannya di sini, jika ya, maka nanti ada tampil sampai jumpa. Jika tidak, maka nanti keluarlah pesan print tidak jadi keluar. Maka di sini setelah itu selesai. Paham? Seperti kalian mau membuka handphone kalian, kalau mau ditutup, apakah mau kalian tutup katanya perintahnya kan? Atau kalian baru menginstal aplikasi? Apakah mau diizinkan? Kan tulisan izinkan kan? Iya, Pernah? Pak.
Nah, jadi kok diizinkan, bisalah kita menggunakan aplikasinya. Jika tidak, maka aplikasinya tidak bisa kalian gunakan. Kemudian cara menggunakan kata kunci if, else, switch, dan case, dan operator ternary. Jadi contohnya seperti ini. If dalam kurung suatu kondisi, maka di sini kurung kurawal, buka kurung kurawal, dan tutup kurung kurawal. Nggak jauh beda sama Pascal ya. Udah belajar Pascal kan semester 1? Udah, Pak. Nah, jadi nggak jauh beda. Jadi suatu kondisi hanya bernilai true, false saja. Kita bisa gunakan operator relasi dan logika di sini. Kemudian 3 bentuk percabangan pada Java yaitu percabangan if else, percabangan if else atau switch case. Jadi percabangan ini hanya memiliki satu pilihan, artinya pilihan dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Tetapi jika salah, tidak akan melakukan apa-apa ataupun lanjut ke eksekusi perintah selanjutnya. Contoh, pernahkah kalian belanja di toko, kemudian kalau belanja di atas sekian ribu dapat hadiah atau diskon? Pernah? Ada yang pernah belanja seperti itu? Misalnya belanja dengan harga 50.000, nanti dapat diskon. Pernah? Halo? Tidak, Pak. Wah, tidak. Yang cewek mana? Cewek kan sering belanja. Sindu? Pernah belanja dapat potongan? Potongan harga? Atau dapat hadiah? Halo, Sindu? Halo, Sindu? Wah, parah ini dipanggil nggak dengar. Kita lanjut ya. Contoh kasus seperti di atas dapat kita selesaikan dengan menggunakan percabangan ini. Misalkan ada sebuah toko buku, mereka memberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah kepada pembeli yang belanjanya di atas 100.000. Jadi ini dia contohnya. Langsung kita buka aja ya programnya biar cepat. Oke, jadi di sini bisa kalian lihat. Jadi di sini nama filenya apa? Pada saat kalian simpan, ini ya nama filenya. Hadiah. Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, jadi nanti kalian pada saat penyimpanannya, hadiah titik Java. Kebetulan Bapak di sini nyimpannya pakai subline text biar lebih cantik. Males Bapak pakai apa? Pakai notepad. Ngantuk buatnya nggak ada seni-seninya. Ini nanti bisa kalian tengok di internet subline text kalau kalian mau pakai ini. Kemudian di situ tadi apa perintahnya? Dibuat contohnya. Bentar ya. Misalkan ada sebuah toko buku, mereka memberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah kepada pembeli jika belanja di atas 100.000. Oke, ini dia. Pak, Jadi, oh, izin bentar ya, Pak. Badan ya, saya sakit. Sebentar ya, Pak. yo. Terus kita lanjut ya. Jadi di sini yang pertama kali membuat variabel belanja dan scanner. Jadi di sini yang perlu diperkenalkan yaitu variabel belanja ini ya.
variabel beranjanya bertipe integer. Kemudian perintah mengambil inputnya sama seperti biasa, sistem titik input, titik out, titik print, kemudian buka kurung, total belanjaan, titik 2 RP 100 RP. Di sini nanti kita isikan, inilah yang tampil programnya pada saat kita jalankan. Ini ya, yang Bapak buat warna kuning ini. Jadi pada saat kita jalankan programnya ini yang tampil. Kemudian perintah programnya di sini, apakah dia belanja di atas 100.000 di sini. Jadi nanti di sini, if jika belanja lebih besar dari 100.000, maka Anda mendapat hadiah. Oke, paham? Sebentar, kita jalankan. Oke. Jadi di sini sudah tampil. Udah, Pak. Ya, biar bisa 2 layar kita. Oke. Jadi di sini perintahnya apa tadi cara manggilnya? Java. Tapi pastikan dulu ini sudah di C ya, C/Java. Tadi caranya kan udah diajarin. Ya, Pak. Jadi Java spasi nama ini, nama variabel nama ini tadi hadiah. Oke, hadiah. Pastikan hurufnya sama, huruf besar dan kecilnya. Hadiah titik Java. Oke, di enter. Nah, apabila seperti ini berarti programnya jalan. Kemudian bagaimana cara menjalankannya lagi? Java spasi hadiah. Pastikan hurufnya sama. Jadi di belakang ini nggak usah pakai Java lagi. Cukup di depannya Java spasi hadiah. Oke, jalan. Maka di sini tampillah dia seperti yang Bapak bilang tadi. Ini dia, total belanjaan. Dia yang ini kan? Sama? Iya, Pak. Sama. Oke, selanjutnya kita masukkan berapa? Misalnya 50.000. 2, 3, 4. Maka di sini langsung tampil pesan apa? Terima kasih. Maka dia tidak dapat kan? Coba kita ulangi lagi. Dia belanjanya 100.000. Atau 200.000 atau 200.000 aja ya. 1, 2, 3. Oke. Maka di sini apa keluar pesannya? Selamat Anda mendapatkan hadiah. Jadi yang ini total belanjaan. Ini dia yang ini. Paham? Kemudian selamat Anda mendapatkan hadiah. Dia programnya yang ini. Kemudian terima kasih. Programnya yang di bawahnya ini. Paham sampai sini? Bagaimana? Paham? Stanis, gimana? Paham? Pokoknya kalau belum pernah dicoba nggak akan paham. Pak, boleh ulangin dikit lagi, Pak? Mau di mana diulangin? Di contoh selanjutnya aja kan hampir sama nanti cara menjalankannya. Iya, Pak. Dikit ya, Pak. Ya, mau cara menjalankannya kan masih bingung kan? Iya, Pak. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya aja ya, biar dikejar. Soalnya banyak contohnya. Oke, kita masuk percabangan yang kedua, if else.
Percabangan if else memiliki pilihan alternatif kalau kondisinya salah. Jadi if jika kondisi benar, maka kerjakan instruksi. Kalau tidak, tidak mengerjakan apa-apa. Kemudian if else, jika kondisi benar, maka kerjakan instruksi. Kalau salah, maka mengerjakan instruksi yang lain setelah itu lanjut. Ini dia perbedaannya. Oke, ini untuk if. Ini untuk if else-nya. Jadi di sini jika tadi apa namanya perintahnya? Jika kondisi benar, maka kerjakan instruksi. Kalau tidak, maka tidak mengerjakan apa-apa. Oke, kita langsung ke contoh aja. Oke, jadi sini contohnya cek kelulusan. Bentar, Bapak buka dulu filenya. Ini. Jadi nama filenya cek kelulusan. Nanti kalian simpannya ini ya. Simpan filenya. Sudah kalian ketik. Programnya kan ada itu. Nanti kalian ketiklah. Ini ya. Cek kelulusan titik Java. Begitulah kalian buat nanti di ini. Bisa kalian lihat ini. Yang Bapak simpan ini apa tulisannya? Cek kelulusan titik Java kan? Halo, tampil? Halo, Oke, lihat. Pak. Cek kelulusan apa? Iya, ini cek kelulusan Java kan? Nah, itulah nama filenya. Sudah. Ya, Pak. Setelah itu, program selanjutnya, setelah membuat ini cek kelulusan, maka di sini membuat variabel dengan dan scannernya. Jadi untuk membuat variabelnya diperkenalkanlah nilai bertipe ini ya integer. Kemudian nama bertipe string. Selanjutnya scannernya kita perkenalkan scanner scan sama dengan new scanner. Ini kan udah string. Kalau scanner scan sama dengan new scanner dalam kurung sistem in. Perhatikan S-nya ya. S ini. Pokoknya kalau program kita ini sensitif. Harus diperhatikan huruf-hurufnya. Kelihatan, Pak. Nah, Ya, Pak. Ya, Pak. kemudian mengambil input. Ini. Sebentar, terlalu lama tulisan pun gak enak. Mengambil input. Jadi sistem titik out titik print dalam kurung nama. Jadi inilah nanti yang tampil di program. Nama, nilai. Jadi begitu kita isi di sini nilainya nanti berapa jumlahnya, di sinilah prosesnya. Maka proses if-nya, if else-nya ini ya, ini if, ini else-nya. Jadi if jika nilai lebih besar sama dengan 70, maka selamat, terus nama yang ini tadi. Kemudian else, jika tidak lebih besar dari 70, misalnya 60 atau 69, maka maaf, nama yang ini tadi, Anda gagal. Oh, rupanya karena layar kita terpotong. Nggak tampil semua. Maka nanti sini Anda lulus dan Anda gagal. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, perhatikan untuk jalankan programnya. Ingat nama filenya cek kelulusan. Kemudian cara membersihkan layarnya CLS ya. Kepanjangannya clean screen. Kemudian Ya, di Pak. sini
Bagaimana tadi perintah manggilnya? Java spasi cek kelulusan titik Java. Oke, apabila seperti ini dia masuk. Maka setelah itu Java spasi cek kelulusan. Pastikan penulisannya sama. Jangan ada yang huruf besar huruf kecilnya beda. Error. Cek ada yang salah ini? Perhatikan dulu. Cek. Bentar ya, Bapak pasti aja biar cepat. Java spasi cek kelulusan. Oke, maka yang tampil Nama. yang ini tadi kan? Nama ini kan? Dia yang ini. Nanti setelah itu yang nilai ini. Coba kalian perhatikan nanti. Oke, kita lanjut. Jadi namanya misalnya kita buat siapa? Misalnya si Ronaldo kita buat. Enter. Nilainya berapa? Misalnya nilainya 75. Maka selamat Ronaldo, Anda lulus. Maka perintah pesannya tadi selamat Ronaldo ini dia pakai yang mana? Ini. Bentar. Ini selamat, kata selamat ini dia pakai yang ini ya. Kemudian si Ronaldo-nya dia yang ini, nama ini yang diproses ketika di sini diisikan. Nama ini diambil dari sini. Paham? Maka selanjutnya di sini Anda lulus. Ini dia, Anda lulus. Oke, itu untuk program yang kedua. Kita cek. Kita lanjut ya, soalnya masih banyak. Waktu kita pun dia kurang dari 10 menit. Jadi jika percabangan if else hanya memiliki dua pilihan saja, maka percabangan if else if memiliki lebih dari dua pilihan. Formatnya seperti berikut. Seperti ini. If suatu kondisi, maka kerjakan ini, kerjakan perintah ini juga, bla bla. Kemudian seperti itu juga else if. Oke, seperti ini kondisinya. Kemudian ini untuk contoh gambarnya. Jadi di sini jika nilai tulisannya warna ini. Jika nilainya lebih besar dari 90, maka mendapat nilai A. Kemudian jika nilainya lebih besar dari 80, berarti sekitar 80 sampai dengan 89, maka dia mendapat grade B+. Jika dia mendapat nilai lebih besar dari 70, maka dia mendapat grade B. Lanjut lagi, jika mendapat nilai lebih besar dari 60, maka dia mendapat grade C+. Ini dia. Jika nilai lebih besar dari 90, maka grade-nya A. Sedangkan kalau lebih besar dari 80, maka grade B+. Sedangkan lebih besar dari 70, maka grade-nya B, dan seterusnya. Oke, untuk programnya di sini hitung grade ya namanya. Jadi hitung grade. Ini dia programnya. Untuk judulnya ini ya, hitung grade. Paham kan? Public class pasti hitung grade. Jadi kemudian di sini diperkenalkan variabelnya. Variabelnya yang diperkenalkan ada nilai bertipe integer, grade bertipe string, dan memperkenalkan scannernya seperti biasa.
Kemudian mengambil inputnya. Jadi di sini nanti nilai sama dengan scan. Jadi yang ditampilkan pada saat pertama kali tampil programnya ini input nilai. Nah, di sinilah kita isikan nanti nilainya. Begitu kita isikan nilainya, begitu kita isi nilainya nanti, maka nilainya yang di sini, maka di sinilah prosesnya. Jadi kalau kita isi 90, dia nanti dapat nilai 90 ke atas, dia nanti dapat nilai A. Jika kita buat nilai 80 sampai 89, maka dia dapat nilai B+. Jika kita buat nilai 70 sampai 79, maka B. Begitu juga selanjutnya. Jadi kita coba jalankan. Java, Java spasi hitung grade titik Java. Oke, masuk ya. Maka Java spasi hitung grade. Oke, mau nilai berapa kita buat? Ayo. 80, Pak. 80. Oke. Maka di sini perintahnya bisa dilihat jika dia nilai 80 sampai 8 ini ya. Bentar Bapak bersihkan dulu layarnya. Ini. Jika dia bernilai 80 sampai dengan 89, maka dia akan mendapat grade B. Kita buat coba 89. Apakah benar dia mendapat nilai B? Kita buat 89 ya. Oke, Pak. Nah, kita lihat. B+ kan? Sama? Sama, Pak. Oke. Udah sampai di sini ada yang mau ditanya? Karena berhubung waktu kita pun sudah menipis, ada yang mau ditanya, nanti kalian lanjutkan contoh programnya. Situ masih ada 4 lagi contohnya yang harus kalian coba. Pak, Ya, cara menjalankan program dari Sublime Text sama kayak pakai Notepad, Pak? sama. Bukan dari Sublime Text menjalankannya, Bapak menulisnya di Sublime Text. Ini cuma untuk tempat nulis saja, buat program web pun bisa dari sini. Cuma untuk tempat menulis saja. Nanti kalau menyimpannya seperti ini. File, save as. Misalnya apa tadi namanya? Misalnya apa nih namanya? Misalnya hitung grade. Nah, mana tadi hitung grade? Ini hitung grade titik. Coba kalian lihat ini yang tampil ini. Oh, enggak tampil ya. Bentar. Nah, jadi misalnya gini. File, saya save as. Nah, inilah file yang saya simpan. Coba lihat ini hitung grade. Dia gambar apa ini? Notepad kan? Pak, itu maksudnya, Pak. Ini, Pak. Iya. Cuman bedanya kalau di Notepad kan putih polos, ngantuk buatnya. Jadi kalau yang pakai Sublime Text cantik dia kan. Jadi tetap juga cara nyimpannya nanti hitung grade titik Java. Nah, ini kan langsung tampil ini. Udah pernah Bapak simpan. Paham? Nah, jadi kalau kalian pakai Notepad, kan ngantuk kan? Namanya programnya ini ya dia. Coba C Java. Ini kan hitung grade, hitung grade. Nah, ini dia. Cuman kalau membuatnya di sini ngantuk. Terserah kalian mau pakai yang mana. Mau pakai yang itu atau mau pakai yang ini. Udah, ada lagi mau tanya? Sebelum kita akhiri. Dari Notepad atau Sublime Text selesai ditulis, langsung di save as kan, Pak? Terus titik Java. Iya, nama file titik Java. Ingat nama filenya ini, jangan beda-beda. Misalnya ini grade titik Java. Pokoknya apa yang ditulis di public class
Ini yang harus kalian simpan namanya. Jangan beda. Kalau beda sampai hari raya kodok, hari raya gajah nggak akan bisa. Iya, iya, Pak. Nah, Makasih ya, Pak. oke, ada lagi mau ditanya? Nggak ada? Ya sudah, waktu tinggal 1 menit. Bapak tunggu tugas pertama kalian yang pertemuan kelima itu ya. Masih banyak yang belum. Ya, karena kita udah mau UAS, UTS. Nanti nggak ada nilai kalian. Oke ya? Bisa kan dikerjakan?